ada dua sebenarnya persoalan besar yang harus dipikirkan. Yang pertama, sistem kepartaian. Oke. Yang kedua, sistem pemilu. Ada benarnya bahwa Belanda tidak mengajar kita untuk korup, karena kita sendiri ada memang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini kita dapat kesempatan untuk berdiskusi dan ngobrol santai dengan sejarawan Indonesia, guru kita, guru di bidang sejarah, Prof. Anhar Gonggong. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Gimana kabar ini, Prof? Iya. Alhamdulillah. Sehat, Prof? Beginilah, namanya juga orang berusia. Kalau aktivitas apa, Prof, lebih? Iya, masih ada yang ngundang, saya masih mengajar. Oh, ngajar masih datang ke kampus atau via Zoom, Prof? Via Zoom. Via Zoom aja, Prof. Tapi ada yang ngundang ke besok tanggal 29, ada yang ngundang ke Jogja. Sekalian bisa jalan-jalan kalau gitu, Prof, refreshing. Udah lama nggak ketemu dengan nonan Jogja. Baik, Prof. Saat ini situasi kondisi bangsa Indonesia banyak mendapat sorotan. Salah satunya adalah dalam kasus korupsi, Prof. Iya. Korupsi dengan nilai triliunan berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Iya. Tentu ini sebuah keberanian dan prestasi yang harus kita apresiasi, tentu ya, Prof. Saya mengapresiasi Jaksa Agung yang kebetulan kenal juga. Iya. Nah, tapi Prof, dalam pandangan Prof, sebelum sampai ke saat ini, sebenarnya sejarah korupsi di Indonesia ini seperti apa sih, Prof? Minta pandangannya, Prof. Feodal itu tidak ada dan tidak korup. Oke. Ya. Nah, istri orang aja bisa diambil kok. Wow. Tegas sekali, Prof. Saya mau mengatakan begini. Selama kita dikuasai, kan negeri kita ini namanya dua, Nusantara dan Indonesia. Ya. Selama pemerintahan Nusantara dikuasai oleh Belanda dengan VOC-nya dan segala macam, itu kan dia membuat strata dalam masyarakat. Yang paling di atas Belanda, lalu di bawah ada Cina, ada Arab dan seterusnya. Baru pribumi paling di bawah. Nah, tetapi harus diingat Belanda menguasai kita itu tidak dalam bentuk pemerintahan langsung. Dia pakai feodal-feodal, bupati-bupati dan sebagainya untuk mengambil apa yang dia inginkan. Oh. Nah, secara ekonomi dia gunakan juga orang Cina untuk mendapatkan itu semua. Jadi ada benarnya bahwa Belanda tidak mengajar kita untuk korup, karena kita sendiri ada memang korupsi pada zaman feodal itu. Feodalisme. Ya tentu tidak semua, tapi bupati itu memang digunakan sebagai perantara. Oh, sebagai alat. Alat. Karena memang dia tidak langsung. Belanda itu memerintah, hanya menguasai politiknya, tapi bagaimana memperoleh mengeruk ekonomi Indonesia, ya itu adalah lewat bupati-bupati, lewat penguasa-penguasa kita sendiri. Memang seperti itu. Itu salah satu fakta yang memang begitu. Perjalanannya seperti itu dulu ya, awal mulanya. Nah, setelah Indonesia merdeka, Prof, di pemerintahan Presiden Soekarno,
praktek-praktek seperti itu apakah dilakukan oleh pemerintah Saya- pusat? Kan udah nggak ada Belanda nih, Prof. Saya membaca bukunya Muhtar Lubis, dan di situ diterangkan bagaimana Ruslan Abdul Ghani kena kasus korupsi. Pertama kali. Iya, pertama kali. Dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Iya. Itu ada dalam catatan supersipnya Muhtar Lubis. Iya. Waktu dia ditangkap, dia sempat menulis macam-macam hal sampai terakhir dengan kejatuhan Soeharto. Oh, oke. Kejatuhan Soekarno. Sampai terakhir dengan kejatuhan Soekarno. Ya memang diperlihatkan di situ bagaimana Ruslan Abdul Ghani orang pertama yang diperiksa oleh Mahkamah Agung Dalam kasus korupsi. dalam kasus korupsi karena dia dititipi uang oleh seorang Cina waktu mau ke Amerika. Tapi nanti dalam perkembangannya ya dia dilepaskan oleh Bung Karno. Oh, Karena dalam kaitan rencana untuk pelaksanaan konferensi 55 nah, Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Di Bandung. Nah, Itu, jadi intervensi yang dilakukan Presiden Soekarno saat itu, Prof, itu dalam sudut pandang Prof gimana? Apakah itu tepat? Kan ini kasusnya korupsi. ya, bukan karena posisi Ruslan Abdul Ghani ketika itu juga sangat penting sebagai orang pemerintah gitu. Oke. Itu yang menjadi soal. Itu yang menjadi soal ketika itu. Tapi ya kalau bicara tentang korupsi sebenarnya belum pernah ada satu pemerintahan kita yang betul-betul secara serius baru. Ya mudah-mudahan Jaksa Agung mampu melanjutkan dan ada hasilnya gitu. Sebelumnya kan dah, lalu Menteri Agama aja ditangkap masuk penjara. Ya, sekarang terakhir persoalan haji. Jadi bagi saya sebenarnya bukan aneh, tetapi tragedi juga. Bahwa justru Menteri Agama atau orang yang bekerja di Departemen Agama Yang paling mengerti agama. yang seharusnya mengerti agama, bagaimana seharusnya dia bertingkah laku sebagai seorang yang beragama, Iya. kok melakukan hal yang tidak pantas, Yang dilarang oleh agama. yang dilarang oleh agama. Oke, Prof. Sebelum sampai ke situ, Prof. Itu tadi di era Soekarno betul, memang ada kasus Ruslan Abdul Ghani, ya, Iya. Prof. Di mana itu dia adalah pelaku korupsi pertama pada saat itu. Nah, setelah rezim berganti dari Soekarno ke Soeharto, apa pendapat Prof Ya, selama 32 tahun itu? Soeharto itu juga korupsinya kayaknya kayak apa kan? Semua orang juga tahu. Semua orang tahu. Nah, dia punya kelompok, tapi ada yang mengatakan begini, ketika Soeharto berkuasa, dia korup tapi masih di bawah meja. Oke. Tapi sekarang korupsi itu di atas meja. Dan memang kelihatan kan? Iya. Iya kan? Nah, tapi terlepas dari itu, saya ingin mengatakan begini. Kalau korupsi ini dan akan terus terjadi, maka jangan berharap bahwa negeri ini akan lebih baik. Tidak akan lebih baik selama korupsi masih menjadi bagian dari permainan macam-macam. Oke. Saya menghargai presiden kita sekarang, Jenderal Prabowo, yang teriak mau memberantas korupsi. Oke,
Bahkan dia minta supaya kembalikan dong uang yang dikorup. Ya kalau cuma ngomong gitu dan tidak dilakukan tindakan yang betul-betul bisa membuat orang merasa gentar untuk melakukannya lagi, ya sama aja. Sama aja. Kalau dia tidak mungkin ada koruptor yang akan mengembalikan uang yang pernah dicurinya, terkecuali kasus kemarin travel haji itu. Travel haji itu pun hanya karena ketakutan mungkin. Dan sebenarnya travel haji itu menurut saya ya tetap harus ditangkap. Oke. Kalau menurut hukum Anda gimana? Kalau menurut saya, dia tidak boleh lepas hanya dengan mengembalikan uang itu. Betul. Dia harus tetap ditangkap kan? Kalau secara hukum karena perbuatannya sudah selesai. Sudah selesai. Willen and wittennya itu dalam pidana terpenuhi. Iya. Dia niat jahatnya untuk mengambil keuntungan, ya kan, membantu menjual apa segala macam kan terpenuhi. Tapi ya kita tunggu perkembangan proses penyidikan di KPK itu kan seperti apa. Coba gini Prof, mungkin bangsa ini juga perlu belajar Prof dari sejarah-sejarah korupsi yang pernah terjadi Prof. Iya. Tadi di era Belanda Prof bilang Belanda menggunakan bupati-bupati ya kan, terus di era Soekarno malah dari pemerintah pusatnya, Soeharto apalagi gitu kan. Nah, setelah reformasi Prof ya kan. Tadi Prof mengatakan malah sekarang kok di atas meja loh. Jadi reformasi ini memperparah korupsi atau gimana Prof berarti? Sepanjang yang saya tahu ya. Oh. Coba bayangkan, Jaksa Agung menangkap triliunan. Itu saja satu fakta. Siapa yang bisa menyangkal itu? Bahwa korupsi lebih tinggi daripada yang dulu-dulu. Triliunan loh. Bukan sekedar 1 juta, 2 juta, bukan sekedar 10 juta atau 100 juta. Tapi triliunan. Itu yang berhasil diungkap oleh kejaksaan. Itu yang berhasil oleh kejaksaan. Belum lagi yang lain. Pasti akan banyak, tapi kan belum sempat. Nah, Prof. Tapi gini juga, Prof. Dalam perjalanannya, ada satu kasus korupsi yang dituduhkan oleh kejaksaan, tapi pelaku korupsinya malah didukung oleh masyarakat dan dinyatakan tidak melakukan korupsi, yaitu kasus Tom Lembong. Iya. Gimana pendapat Prof? Saya melihatnya, saya mengikuti betul, gitu. Makanya itu tadi saya agak heran kenapa perjalanan kasusnya Lembong seperti ini, ya. Tetapi tampaknya presidennya juga sadar bahwa apa yang dilakukan Lembong itu tidak benar sehingga dikasih amnesti kan. Yang dilakukan terhadap Tom Lembong maksudnya? Iya kan. Yang dilakukan terhadap Tom Lembong itu kan ya semacam tragedi juga. Iya. Ya makanya presidennya kan dia dapat amnesti kan. Abolisi. Nah itu tindakan itu saja menunjukkan bahwa presidennya sadar bahwa orang yang dituduh ini tidak terbukti melakukan korupsi. Harus dilepaskan. Nah, dia lepaskan kan. Kan saya kira baru orang pertama yang dilepas dengan tuduhan itu. Dengan tuduhan korupsi. Itu tadi. Ya artinya tetap ada kritik terhadap kejaksaan. Iya, tentu. Tentu saya melihat ya kenapa memberikan tuduhan dengan tidak mempunyai kekuatan yang seharusnya mereka tahu gitu. Baik kejaksaannya maupun hakim ketuanya yang ya itu tadi yang menggunakan istilah yang belum tentu dia ketahui. Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila. Jadi ya makanya saya kalau sebenarnya kalau bicara tentang ekonomi Pancasila, negeri ini adalah negeri yang paling makmur. Andai kata Pancasila dijalankan, ekonominya dijalankan berdasarkan
aturan yang ada yang bersumber dari Pancasila. Kan tujuan kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, itu kan pegangan hidup bersama kita di dalam mengatur diri kita. Betul. Iya kan? Jadi kalau ada tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, ya harusnya jangan dilakukan. Betul. DPR harusnya sadar betul, atau pemerintah pada umumnya, sadar betul bahwa pegangan mereka untuk menjadi pelaksana kekuasaan daripada baik di legislatif, eksekutif, maupun di yudikatif, ya harusnya semua berpegang pada Pancasila kan? Dan undang-undang Dan dasar. undang-undang. Artinya Pancasila, undang-undang itu lahir dengan pegangan pada Pancasila kan? Iya, betul. Seharusnya kan begitu. Nah, Prof, ada pendapat begini, bahwasanya tindakan atau proses penegakan hukum terhadap Tom Lembong ini adalah bagian dari perlawanan terhadap lawan politik. Karena prosesnya terjadinya penyidikan itu menjelang Pilpres, pendaftaran Pilpres yang dia tergabung. Nah, terus akhirnya setelah ganti presiden pun dia ditetapkan tersangka dan dia ditahan gitu kan. Tapi terakhir juga presiden juga yang memberikan abolisi. Nah, terhadap pandangan seperti itu bagaimana pandangan Prof. Anar? Menurut saya justru ketika dia dimasukkan ke pengadilan, justru awal dari tragedi itu. Dan ketika sudah dilepas dan setelah rakyat melakukan, sejumlah golongan dalam masyarakat melakukan tindakan penolakan, berita segala macam, maka yang terjadi kan ternyata presiden sadar bahwa orang ini tidak boleh lebih dijahati lagi, maka dia dilepaskan. Iya. Ya, karena memang tidak terbukti. Iya. Walaupun hakim memutusnya terbukti. Ya itu urusan dia ya. Iya. Tapi kan urusan presidennya juga berhak untuk melakukan tindakan yang mengeliminasi keputusan hakim kan. Iya. Gitu. Dalam kasus Tom Lembong ini juga Prof, kita melihat betapa terlibatnya masyarakat secara aktif di sosial media untuk membela dan mendukung Pak Tom Lembong. Nah, dalam pandangan Prof, keterlibatan masyarakat dan penyuaraan masyarakat baik di media sosial ataupun di ruang persidangan terhadap pelaku korupsi ini, apa pandangan Prof? Kalau saya melihatnya bahwa ada kenyataan di tengah masyarakat yang tidak ditangkap oleh hakim, bahwa masyarakat tidak menghendaki Lembong untuk dilanjutkan pengadilannya. Oke. Harusnya kalau dia memahami itu, dia menghentikan. Iya. Seharusnya. Tapi rupanya dia mau melanjutkan karena bagaimanapun itu ada kaitan dengan posisi dia juga kan. Nggak mungkin dia bisa mengatakan berhenti sampai di sini karena itu akan menjadi bagian daripada posisi dia nanti. Iya, betul. Kan itu yang menjadi soal. Itu catatannya ya Prof. Iya. Nah Prof, dengan fakta seperti yang tadi Prof sampaikan, Prof uraikan, kira-kira belajar dari sejarahnya dan fakta hari ini, bisa bebas nggak Indonesia ini dari perilaku koruptif para pejabatnya, Prof? Ada dua sebenarnya persoalan besar yang harus dipikirkan. Yang pertama, sistem kepartaian. Oke. Yang kedua, sistem pemilu. Ini kan berkaitan. Iya. Nah, kalau kedua ini tidak mempunyai sebuah aturan yang semua menjadi pegangan bersama di dalam
melaksanakannya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Kita hanya, kalau istilah saya, kita hanya akan berjalan di tempat, keringat keluar, tapi nggak ada apa-apa. Oke, apa catatan Prof kalau gitu terhadap sistem partai dan sistem pemilu? Apa yang menurut Prof harus dirubah? Partai kita sekarang, menurut saya, tidak sebagaimana artinya. Belum menjalankan, ya itu tadi, ketika pemilu terjadi, maka kedua belah pihak rusak kan. Iya. Partainya menyogok, rakyatnya juga mau disogok. Kan itu. Iya. Nah, selama ini tidak berhenti, maka jangan berharap bahwa kita akan membangun sebuah Indonesia berdasarkan Pancasila, berdasarkan satu sistem demokrasi dengan pemilu yang baik. Dalam konteks catatan pemilu, Prof, apa yang menjadi catatan pokok, Prof? Terlebih kemarin kita sama-sama melihat dengan mata kepala kita sendiri kan perjalanannya. Justru karena apa yang terjadi kemarin itu, menurut saya, itu menunjukkan bahwa pemilu kita amburadul. Oh. Pemilu kita kemarin itu amburadul dengan Mahkamah Konstitusi terlibat, iya kan, segala macam itu. Jadi hal-hal menurut saya jangan diulangi lah yang ke depan. Kalau kita mau baik, mari kita jalankan undang-undang yang disepakati. Kan sebenarnya undang kepartaian itu kan disepakati, undang-undang kepartaian disepakati, undang-undang pemilu dibuat oleh DPR, kan gitu. Nah, seharusnya ini kan semua menjadi pegangan untuk melakukan manajemen pemerintahan, manajemen negara kita. Kalau nggak dijalankan lalu cuma dibuat begitu aja, lalu apa gunanya gitu? Nggak ada gunanya kan? Itu yang menjadi setiap kali kalau saya lihat TV ada sesuatu, ya selalu menjadi bagian dari permenungan saya. Ini ada apa negeri ini? Kita udah 80 tahun merdeka. Ya, banyak korban, ya termasuk ayah saya dibunuh Westerling. Kakak saya 2 orang dibunuh Westerling bersama ayahnya. Famili saya berapa banyak. Ya, tapi ini bukan sebuah kebanggaan. Ya. Iya. Malah kalau ayah saya tidak melakukan itu, mungkin saya marah. Iya. Kenapa nggak melakukan perlawanan? Perlawanan. Iya, Ya. iya. Jadi ayah saya itu sudah melakukan perlawanan masih pada zaman Jepang aja secara sembunyi. Tapi ya udahlah. Nah, cuma sayang bahwa kita merebut kemerdekaan kita dengan darah. Tapi kenapa setelah kita merebutnya, kok kita belum bisa membangun sebuah kehidupan bersama di mana semua orang menikmati kemerdekaan itu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Yang menikmati kemerdekaan itu kan orang-orang yang punya tempat tertentu. Kalau ada yang pernah mengatakan selama Soeharto jadi presiden yang menikmati kemerdekaan, pemerintahannya Soeharto itu hanya sekitar 300 orang. Nggak tahu kalau sekarang berapa banyak. Tapi saya lihat ya tidak seberapa juga. Kemiskinan masih ada. Ya, korupsi masih terjadi. Ya, cuma saya berharap agar supaya Presiden Prabowo jangan lebih baik berhenti teriak untuk mengatakan korupsinya mau ditangkap, tapi enggak. Malah disuruh kembalikan duitnya. Enggak akan terjadi. Tangkap korupsi itu, masukkan penjara setelah melewati pengadilan, tapi jangan juga memang orang dimasukkan penjara tanpa pengadilan. Itu nggak benar juga. Iya, betul. Ya. Nah, tetapi kalau
teriak kembalikan uang yang dikorup, saya kira itu teriakan yang tidak akan pernah didengar oleh siapapun. Oke, Prof. Tadi sistem partai kita perbaiki, pemilu kita perbaiki, Iya. ya kan? Korelasinya dengan berhentinya korupsi ini gimana ini, Ya Prof? kan yang melakukan korupsi itu sebagian besar orang partai. Oh, Iya kan? Ya seperti saya contoh tadi, saya katakan. Ketika pemilu dia kasih uang 50.000 lalu dia panggil, pilih ya anak saya. Itu kan bentuk korupsi dalam bentuk yang lain. Rakyat disogok 50.000, suruh pilih anaknya. maka setelah jadi dia akan melakukan praktek yang sama. Perasa. Makanya kan ribut. Tiba-tiba honor Anggota DPR. anggota DPR naik, menari-nari karena kenaikan. Betul. Iya kan, etikanya di mana? Baik. Nah, yang itu juga yang jadi persoalan. Etika politik kita sangat rendah menurut saya. Sangat rendah atau tidak ada, Prof? Sangat rendah, Sangat rendah. sangat rendah. Oke. Prof, sebelum saya tutup, apa pesan Prof terhadap anak muda bangsa Indonesia ke depan? Karena terus terang saya belum beberapa waktu lalu membaca tulisan Prof tentang gerakan pemuda pada saat Indonesia Iya. meraih kemerdekaan. Nah, Iya. kira-kira dalam konteks ini apa catatan Sebenarnya begini, Indonesia itu dirumuskan untuk menjadi bangsa, itu anak muda. Prof? Oke. Soekarno ketika itu masih berusia 25 tahun, Hatta juga. Dia merumuskan keindonesiaan ke depan dan kemudian berjuang kan. Nah, ketika kita mempertahankan kemerdekaan tahun 45 sampai 49, yang memperjuangkannya juga anak muda. Nasution ketika itu Simatupang masih 27. Jadi ketika kita merumuskan diri untuk menjadi sebuah bangsa, yang merumuskan itu orang muda. Yep. Ketika kita mempertahankan kemerdekaan, yang mempertahankan kemerdekaan itu adalah anak muda. Tentara-tentara itu umurnya masih berapa? Ada yang malah ada yang bilang ada 14 tahun. Jadi lucu, ada di tempat ketika itu kakak saya komandan batalion, kemudian menjadi komandan korem. Ada seorang anak buahnya, pendek, kecil orangnya, pangkatnya letnan 1. Saya tanya sama kakak saya, loh, Amir kok pangkatnya letnan 1? Dari mana ketemunya? Apa jawabnya? Oh, kau kira Amir itu siapa? Amir itu kalau bertempur, cari pohon, naik ke atas dan dari pohon itulah dia bertempur. Itu harga daripada letnan 1 itu. Ketawa saya. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak terjadi dalam situasi waktu itu. Iya. Jadi kepada pembicaraan kami ini bukan berarti bahwa kami tidak mengharapkan sebuah masa depan yang baik. Iya. Tapi apakah masa depan yang baik itu akan terwujud? Juga tergantung pada generasi muda yang akan datang. Kan generasi berubah. Iya. Dan nanti bukan Prabowo, bukan generasinya lagi Prabowo. Iya. Paling Prabowo berkuasa 10 tahun. Iya. Ya. Setelah dia, kan anak muda. Iya. Generasi muda. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah mereka secara mental untuk menerima beban itu? Kalau enggak ya buradul. Kondisi seperti ini pasti berulang. Iya, akan berulang. Baik. Yaitu teman-teman dan semua anak muda bangsa Indonesia, pesan Prof Anhar sebelum kita akhiri perbincangan sore kali ini. Sangat menarik apa yang menjadi pesan beliau, terutama catatan-catatan perbaikan partai politik karena Indonesia menggunakan sistem perwakilan
yang kedua adalah sistem pemilu itu sendiri, dan yang pesan tidak kalah pentingnya adalah apakah generasi muda ke depan siap menjalankan atau mengemban ya beban di pundaknya untuk perbaikan bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Waktunya kembali. dan diskusinya. Saya juga berterima kasih Anda mau datang. Baik, sekian rekan-rekan semua. Semoga kita bisa berdiskusi lagi dengan banyak tokoh yang lain, khususnya dalam rangka mempersiapkan pengembangan amanah ketika waktunya itu tiba nanti. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.